Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami dan di antara orang-orang muslimin seluruhnya. Fa innahu la syafi illa ant. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Syifaan la yughadiru saqaman. Ya, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmatnya masih terasa sampai sekarang. Ya. Di antara nikmat yang paling terasa mahalnya saat-saat ini adalah nikmat apa? Kesehatan. Karena qadarullah wa ma syafa'al ya. Kita sedang ditimpa wabah lagi ya, dan lebih cepat lagi menyebarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dari penyakit tersebut ya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang 10 cara untuk lolos dari azab akhirat ya. Yang pertama ada 3 di dunia, 3 di barzakh dan 3 di akhirat dan satunya dari Allah. 3 di dunia ini sudah lewat juga, yaitu pembahasan yang pertama adalah at-taubah, bertaubat. Lalu yang kedua adalah al-masaib, musibah-musibah. Nah, ini juga dapat menghapus dosa ya. Lalu yang ketiga adalah al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat menghapus keburukan-keburukan. Itu 3 hal di mana di dunia. Lalu 3 hal di barzakh. Yang pertama adalah salatul janazah ya. Salatul janazah dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua adalah al-hasanat al-jariyah, kebaikan-kebaikan yang mengalir. Lalu yang ketiga adalah syiddatul qabr, azab kubur juga dapat menghapus dosa-dosa kita. Lalu 3 hal yang di akhirat. Yang pertama kita udah bahas tentang ahwal yaumul qiyamah, tentang huru-hara hari kiamat. Dan kedua adalah syiddatul mauqif 'indal hisab, adalah sulitnya keadaan ketika di hisab. Dan ini kita masih pembahasan itu. Ya, kemarin terakhir kita membahas tentang 7 kriteria orang yang akan masuk naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan insya Allah pada saat ini kita akan membahas tentang 1 kriteria, yaitu apa? Rajulun da'athum ra'ah. Ya, kemarin hadisnya ada 7 golongan orang. 7 golongan orang yang akan kita bahas pada saat ini adalah rajulun, seorang laki-laki, da'athum ra'atun. Ya, yang diajak oleh seorang perempuan, artinya untuk berhubungan ya. Dzatu mansibin wa jamal, yang mempunyai harta, kedudukan dan wa jamal, kecantikan. Faqala inni apa? Akhafullah, aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas ya. Kalau di judul posternya itu apa? Seorang romantis penghuni naungan Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah, ini jamaah adalah perkataan yang paling romantis yang keluar dari mulut seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika kita di yaumul hisab nanti, berapa lama kita berada di mahsyar jamaah? Berapa lama? 50.000 tahun. Minimal kita, dan itu keadaannya matahari di mana 1 mil di atas kita, begitu panasnya. Antum juga tahu ya, keringatnya ada yang selutut, ada yang tenggelam dan sebagainya macamnya. Maka minimal jamaah antum masuk ke 7 kriteria ini. Antum silahkan pilih. Taib. Ada 1 kisah jamaah yang benar-benar menyayat hati, yang ana baca dari kitabnya Ibnu Qudamah rahimahullah, yang berjudul At-Tawwabun. Ya.
Ibnu Qudamah rahimahullah mengkisahkan bahwa ada seorang pemuda yang sangat tampan baru pindah ke negeri Kufah. Pemuda ini melihat ada seorang wanita yang sangat cantik. Akhirnya ia jatuh hati kepada wanita tersebut. Dan wanita ini pun tahu ada pemuda yang sangat tampan ini. Akhirnya wanita ini juga jatuh hati kepada pemuda tersebut. Akhirnya pemuda ini melamar wanita itu dengan cara yang halal. Didatengin rumahnya, dikhitbah. Tapi ternyata ditolak sama ayahnya. Karena keponakan ayahnya, atau berarti anak dari pamannya, sudah duluan mengkhitbahnya. Padahal keduanya saling cinta, jemaah. Akhirnya subhanallah, bagaimana sakit perasaan mereka berdua. Sudah saling cinta, tunggu apa lagi? Apalagi yang diharapkan selain berkhitbah, udah selesai, zuat gitu kan. Tapi ternyata gak dibolehin sama ayahnya, ada penghalang di situ. Akhirnya semakin lama semakin pilu perasaan mereka berdua. Akhirnya sang wanita ini mengirimkan surat ke laki-laki ini melalui utusan gitu ya. Di surat itu ditulis, qad balaghani shiddatu hubbukali. Telah sampai kepadaku, kata wanita ini, kabar bahwa engkau itu begitu mencintaiku. Wa qad ishtadda hubbi lak. Dan cintaku juga sangat begitu tinggi terhadapmu. Fa in syi'ta zurtuk. Kalau engkau mau, aku datang ke rumahmu. Wa in syi'ta sahaltu laka an ta'tiyani ila manzili. Atau antum boleh masuk ke rumahku, nanti aku bukakan pintu gitu. Dimudahkan untuk masuk ke rumahku. Lalu kata laki-laki ini, wala wahidun min hadaini ikhtiyarain. Aku tidak mau kedua dari pilihan ini. Dua-duanya aku nggak mau. Kemudian laki-laki ini membaca firman Allah, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yauman azim. Aku takut apabila aku nanti bermaksiat kepada Rabbku, nanti di hari kiamat aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kabar itu ke wanita itu, ketika membaca surat ini kata wanita ini, wallahi fauqa hadzal jamal bihadza zuhud. Demi Allah, ini laki-laki sudah tampan, tapi dia juga zuhud, bertakwa kepada Allah. Lalu kata wanita ini, demi Allah, ini ahaqqu minhu, aku juga berhak untuk bertakwa kepada Allah. Akhirnya wanita ini terus zuhud, ya, beribadah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, sampai wanita ini sakit, jemaah, karena rindu kepada laki-laki itu. Yang namanya perasaan wanita itu begitu menguasai dirinya. Sakit karena rindu, sampai akhirnya meninggal di atas kerinduan terhadap laki-laki tersebut. Akhirnya laki-laki itu mendatangi kuburan wanita itu, nangis di atas kuburan itu, nangis terus, dia menangis sambil mendoakan wanita itu, terus didoakan. Akhirnya pada suatu hari laki-laki ini bermimpi, bertemu sama wanita itu di mimpi tersebut. Ketika di mimpi itu laki-laki ini berkata kepada wanita itu, kaifa anti, bagaimana keadaanmu? Kata wanita ini, wallahi ni'mal mahabbah hubbuk, hubbun yaquduni ilal khairi wa ihsani. Demi Allah, cinta yang paling indah adalah cintamu, kata wanita itu. Karena cintamu ini membawaku kepada kebaikan. Lalu kata laki-laki ini, kaifa sirti? Di mana sekarang kamu tinggalnya gimana? Kata wanita ini, fi aishin la zawala lahu. Sekarang aku berada di dalam kehidupan yang tidak akan pernah hilang. Artinya kehidupan yang abadi. Fi jannatil khuldi mulkun laisa bil fani. Aku sekarang berada di surga yang kekal dengan kekuasaan yang tidak semu. Artinya terus seperti itu. Lalu kata laki-laki ini, uzkurini fil jannah. Jangan lupa engkau terus ingat aku di surga nanti. Kata wanita ini, wallahi kaifa ansak. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu? Walaqad sa'altullaha an yu'tiyani iyyak. Aku telah meminta kepada Allah untuk memberikanmu kepadaku. Lalu kata laki-laki ini, fakaifa mata sanaltaqi, bagaimana kapan kita akan bertemu? Kata wanita ini, sata'tina an qarib fa'inni bikathratil ibadah. Insyaallah sebentar lagi kita akan ketemu, perbanyak ibadah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah yang meriwayatkan kisah ini, tidak lama sekitar 7 hari jemaah. Ini laki-laki pun meninggal, subhanallah. Ini kisah yang paling indah
di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya saling mencintai tapi karena Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita ini sekarang berada di zaman yang begitu banyak fitnah. Diri kita ini dicabik-cabik oleh fitnah, ditarik-tarik oleh fitnah dari berbagai macam sisi. Dan itu tentunya beda. Pahala seseorang yang teguh di zaman ini dengan zaman para sahabat beda. Karena fitnahnya beda. Lebih parah fitnah zaman sekarang. Bahkan kata Syekh bin Baz rahimahullah, wallahi athabat fi hadzal zaman. Keteguhan di zaman ini ka ajri 50 minas sahabah. Seperti pahala 50 orang para sahabat katanya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, karena sulit ya teguh di atas istiqamah di zaman sekarang, zaman fitnah ini. Dan yang namanya fitnah itu nggak pandang bulu zaman sekarang. Di setiap waktu, setiap tempat, setiap kesempatan ada aja fitnah yang mengganggu kita. Ya. Terutama waktu ya, kayak misalnya di jamiah, di sekolah-sekolah atau di kerja, itu fitnah terus ada. Makanya sebisa mungkin kita harus mengetahui bagaimana caranya untuk kita at-tabat fid din, menghadapi fitnah ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ana akan menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bagaimana caranya at-tabat minal fitnah, bagaimana caranya kita kokoh di atas fitnah ya. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa kira-kira? Poin pertama yang paling mujarab untuk teguh di atas fitnah apa jemaah? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa ya? Dan ternyata ini poin ini paling mujarab, tapi banyak yang meremehkan. Apa? Doa. Nah, kan saking banyak kitanya tidak melirik ke situ dulu, banyak yang lupa di antara kita. Padahal ini tadi khutbah Jumat juga tentang ini ya. Ad-du'a ya jamaah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dulu sama yang bisa menjaga diri kita dari fitnah tersebut. Ini adalah senjatanya para nabi dan orang-orang salaf jamaah. Siapa? Nabi yang pernah digoda oleh perempuan jamaah. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dalam surat Yusuf ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala. Ketika Nabi Yusuf itu istrinya Al-Aziz, Imratul Aziz, masuk, yang namanya istrinya Imratul Aziz itu yang paling cantik di negerinya pada saat itu. Masuk digoda, wa qalat haytalak, sini kata wanita itu disuruh digoda untuk berbuat maksiat. Qala apa? Kata Nabi Yusuf, qala ma'adzallah. Ini yang pertama kali diucapkan sama Nabi Yusuf adalah ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Nah, lalu di ayat selanjutnya, di ayat yang lain membahas tentang ini, fastajabalahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Diijabahi, fastajabalahu fasarafa anhu kaidahun. Sama Allah dijauhkan Nabi Yusuf dari tipu daya wanita-wanita tersebut. Subhanallah ya. Sampai wanita Imratul Aziz bilang kayak gini, walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Kata wanita Al-Aziz, aku udah ngegodain dia pas lagi ngumpul sama teman-teman perempuannya. Fasta'sam. Ista'sama artinya tamanna' billah. Tamanna'a billah artinya dia menghindariku karena Allah. Fasta'sam. Subhanallah, ini adalah yang paling pertama yang antum harus titik beratkan kalau ingin menghindarkan diri dari fitnah. Ini tadi sudah dibaca ya, sudah dibahas di khutbah Jumat tadi oleh Ustaz Fauzi ya. Ustaz Fauzi, hafizahullah ta'ala. Makanya jangan sekali-kali kita pernah meremehkan ini jemaah. Antum doa, pernah nggak nih doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah? Pernah nggak doa? Dan antum harus ucapkan. Nah, Ustaz, bukannya Allah itu tahu kebutuhan kita? Iya.
Allah tahu kebutuhan kita. Cuman banyak orang yang butuh nggak tahu bahwa Tuhannya adalah Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi dalam hadis qudsi, kullukum dhallun, wahai hambaku kalian itu semuanya tersesat. Illa man hadaitukum, kecuali siapa yang aku berikan hidayah kepada kalian. Apa kata Allah selanjutnya? Fastahduni, minta hidayah kepadaku. Perdengarkan suara antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu-waktu mustajab tadi sudah dibahas juga salat Jumat. Di situ antum minta, ya Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Minta, ya Allah, tolong jaga aku dari fitnah. Ya Allah, hindarkan aku dari amalan-amalan yang tidak membuatmu ridho. Engkau sesungguhnya tahu kebutuhanku. Terus doa sama Allah. Insya Allah Allah akan mengijabahi. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin diselamatkan dari fitnah itu cuma 2 kriterianya. Yang pertama orang yang sudah menikah, yang kedua orang yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, fa idza ra'a ahadukum imra'atan a'jabathu. Kalau seandainya di antara kalian melihat seorang perempuan yang membuat dirinya takjub, apa yang harus dilakukan? Falyati ila ahlihi, maka dia harus langsung datang ke perempuannya dan berhubungan dengan perempuan tersebut, istrinya maksudnya. Berhubungan dengan istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena itu dapat mengembalikan apa yang ada pada dirinya. Maksudnya bakal menghilangkan syahwat tadi. Ini untuk yang sudah menikah. Adapun yang sebelum menikah antum sudah tahu insyaallah dalilnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah punya ba'ah kemampuan, maka menikahlah. Fa illam yastati' fa 'alaihi bis saum. Kalau nggak mampu maka dia apa? Puasa. Fa innalahu bihi wija, karena baginya dari puasa itu adalah penghalang dari hawa nafsu. Itu 2 keadaan seseorang yang dihadapkan dari fitnah. Taib. Lalu yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seseorang menghadapi fitnah, yang pertama doa, yang kedua ini juga yang paling susah ya. Ya, kalau doa masih bisa dibilang mudah walaupun kita sering lupa, tapi yang ini paling susah, yaitu adalah muraqabatullah. Senantiasa merasa dia apa? Diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari agama Islam. Apa yang pertama tingkatannya? Islam, terus iman, baru ihsan. Nah, ini ihsan itu tadi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya muraqabatullah, ya. Yaitu ketika kita menyadari bahwa pandangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih cepat daripada pandangan kita terhadap hal haram yang kita lihat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kalian. Bahkan kata para ulama jamaah, saking sulitnya merealisasikan muraqabatullah ini, ana sampai sekarang sudah ngelihat para ulama yang ngomong ini sekitar ada 4 orang, ditanya dan jawabannya sama, yaitu apa? Coba kalau misalnya antum susah merealisasikan merasa diawasi sama Allah, minimal antum serasa ada yang ngelihat dari kalangan manusia deh, gitu. Ya, soalnya kita rata-rata malu bermaksiat di hadapan para manusia. Tapi ketika sendirian itu subhanallah, langsung pikirannya tuh syaitan merasa bahwa ya sudah antum bermaksiat karena nggak ada manusia yang melihat antum. Padahal Allah sedang melihat antum. Makanya ya udah, kalau susah merealisasikan muraqabah, coba antum merasa diawasi sama manusia aja deh. Antum bayangkan ada teman antum yang ngeliatin antum pada kesepian itu. Maka di situ akan muncul malu, dan terus dilatih sampai kepada muraqabatullah ini, sampai antum bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syair Arab yang berbunyi, wa idza khalauta biribatin fi dhulmatin. Apabila engkau sedang sendirian dalam keadaan bimbang dalam kegelapan, fastahi min nazaril ilahi, maka malulah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullaha ada yang terlewat. Wa idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu tad'u
ila tughyani, dan dirimu mengajak untuk berbuat maksiat. Fastahi min nadharil ilahi, maka malulah dari pandangan Allah. Wa kullaha, dan katakan kepada diri ini, fa innal ladzi khalaqadh dhalama yarani, karena yang menciptakan kegelapan ini sedang melihatku. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshawh. Apa kalian lebih takut sama manusia? Padahal Allah lebih berhak untuk kalian takut kepada Allah. Karena memang kayak gitu kenyataannya. Kebanyakan di antara kita malunya lebih kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kiamat jamaah, semua hal-hal, Ana udah ulang berapa kali ini, hal-hal yang tersembunyi pun akan dilihat, akan diperlihatkan sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nanti sama Allah akan dilihatkan hal-hal yang sebelumnya antum ini nggak sangka-sangka. Ana dulu pernah ya melakukan dosa ini gitu. Nggak sadar melakukan dosa itu, tapi nanti tetap diperlihatkan sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tu'raduna. Nanti pada hari itu, pada hari kiamat, kalian akan diperlihatkan, la takhfa minkum khafiyah, nggak ada satu pun yang tersembunyi dari dirimu. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum tahu ya, antum ini telah diperbudak oleh yang ingin mengkhianati antum. Antum telah diperbudak oleh yang ingin mengkhianati antum. Siapa itu? Bukan syaitan, jasad antum. Ini mata yang antum bermaksiat dengannya. Antum berpikir bahwa mata atau jiwa atau kuping atau kulit, antum kan ketika bermaksiat berpikir bahwa anak pengen memuaskan mata anak, ingin memuaskan kuping anak. Itu semua bakal bersaksi atas diri antum. Antum niatnya pengen memuaskan mereka bakal mengkhianati antum nanti di hari kiamat. Ya, ini dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fayuhtamu ala fihi, nanti mulut antum akan ditutup, dikunci, ya. Wa yuqalu li arkanihi, lalu dikatakan kepada anggota tubuhnya, untiqi atau intiqi, berbicaralah kalian, ya. Intiqi bi a'malihi, bicaralah kalian dengan amalan-amalannya, yaitu apa? Kuping, mata, kuping dan kulit. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu semuanya pun berbicara kecuali lisannya, kecuali mulutnya. Mulutnya ditutup tapi semuanya berbicara anggota tubuhnya. Lalu setelah berbicara, setelah bersaksi semuanya, lalu antum akan berkata apa? Bu'dan lakunna wa suhqan. Celaka kalian wahai anggota tubuh. Antum marah sama anggota tubuh kalian. Fa'an kunna kuntu unadil. Dulu anak udah berusaha pengen memuaskan kalian. Kuntu ujadil, artinya anak udah susah payah pengen memuaskan kalian, tapi sekarang malah kalian mengkhianati saya. Nanti antum akan berkata seperti ini. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ma ja'uha, ketika orang-orang ahli neraka nanti datang ke neraka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Nanti ketika orang-orang ahli neraka masuk ke neraka, sam'uhum absaruhum wa absaruhum wa juluduhum, mereka kupingnya, matanya, kulitnya bakal berbicara atas apa yang mereka lakukan. Wa qalu li juludihim, nanti orang-orang penghuni neraka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi atas kami? Lalu kata anggota tubuh, kata kulit tadi apa? Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai. Allah Subhanahu wa taala telah membuat kita bisa berbicara. Subhanallah. Itu yang paling menyakitkan ya, antum diperbudak sama yang akan mengkhianati antum tuh gimana perasaannya nanti? Benar-benar kecewa jemaah ya. Ini ada al-ardu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Ini ada hukum, apa istilahnya, hukum alami ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ini gua melibet. Nah, tadi Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkataannya, la tanzur ilal muharramat fid dunya. Ini kata Ibnu Qayyim ya. La tanzur ilal muharramati
fid dunya. Jangan engkau melihat kepada hal-hal yang diharamkan ketika di dunia. Fasayarzuqukallah. Yarzuqukallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberimu rizki, memberimu anugerah an-nadharu ila wajhihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu rizki anugerah untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, ini hukum yang otomatis. Antum menghindari sesuatu dalam kesepian antum, maka Allah Subhanahu wa taala akan otomatis memberikan rizki, yaitu antum dapat melihat kepada apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surat Qaf. Waladaina mazid ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman waladaina mazid, ini di surat Qaf. Mazid ini kata Allah Subhanahu wa taala, firman mazid artinya dalam tafsirnya, dan para ulama pun kebanyakan bilang itu mazid adalah an-nadharu ila wajhillah. Ila wajhillah, yaitu dapat melihat kepada wajah Allah. Siapa kriterianya? Di sebelumnya, ayat sebelumnya. Man khasyar rahmana bil ghaibi. Itu. Yang dapat mazid ini adalah man khasyar rahmana bil ghaibi, yaitu yang takut kepada Allah bil ghaib. Ini yang jadi catatan. Dalam keadaan ghaib, dalam keadaan sendirian. Gak ada yang ngelihat selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu otomatis antum akan diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, itu adalah nikmat yang paling tinggi, yang paling besar. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sebagaimana nikmat wajah Allah itu yang paling tinggi, nikmat surga yang paling tinggi dari apapun nikmat yang di surga, melihat wajah Allah paling tinggi. Begitu juga orang yang ditutupi, yang dihijab dari melihat wajah Allah, itu adalah siksaan yang paling pedih. Itu perasaannya, subhanallah, nggak bisa kebayang. Ya. Dalam hadis yang sahih juga, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Ketika orang-orang surga, penghuni surga semuanya sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Maukah kalian aku tambahkan sesuatu, tambahkan nikmat, maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata penghuni surga, "Alam tubayyit wujuhana?" Bukankah engkau telah memberikan cahaya kepada wajah-wajah kami? "Alam tudkhilnal jannah?" Bukankah engkau telah memasukkan kami kepada surga? "Wa tunajjina minan nar?" Dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Lalu apa? Fayakshiful hijab. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya, hijab wajahnya. Makanya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan turun, akan menghadapi para makhluk, tapi tidak bisa melihat wajah Allah karena tertutup hijab tadi. Dan hijab Allah akan dibuka khusus bagi nikmat terbesar nanti di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Fayakshiful hijab. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim. Dan orang-orang ahlu surga itu tidak pernah diberikan nikmat yang paling mereka cintai daripada melihat apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita adzan jam berapa jemaah? 19.31 ya. Taib, masih lama ya. Taib. Kita lanjut jemaah. Ini pembahasan tentang al-fitnah ya. Kita merujuknya kepada hadis tadi ya, yang sab'atun yudhilluhumullah, yaitu rajulun da'athum ra'ah, seorang laki-laki diajak sama perempuan yang cantik dan punya kedudukan tapi berkata inni akhafullah. Ini juga ada kisah juga. Ini sebelum adzan berarti ya, terakhir insyaallah. Kisah ini sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah juga, yang berkisah tentang Atha bin Yasar dan Sulaiman bin Yasar. Dua-duanya ini saudaraan. Keduanya ini dari Madinah pengen berhaji ya, dan bersama rombongan beberapa temannya. Sampai akhirnya mereka ini, Atha bin Yasar sama Sulaiman bin Yasar sama rombongannya, turun di tempat yang bernama Al-Abwa. Tempat Abwa, di situ mereka singgah di suatu tempat, di rumah gitu ya. Barang-barang di situ.
Sulaiman bin Yasar sama teman-teman rombongan yang lainnya ada keperluan. Akhirnya mereka keluar jauh, agak lumayan jauh jaraknya. Tinggallah Atha bin Yasar di rumah itu sendirian. Dia lagi sholat. Tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke rumahnya, dan wanita itu sangat-sangat cantik. Setelah sholat, ini lagi sholat tuh dipercepat sama Atha bin Yasar. Takutnya ini wanita ada keperluan apa gitu kan. Akhirnya kata Atha bin Yasar, hal laki min hajah, anti ada keperluan apa? Kata wanita ini, asib minni, jimahilah aku, kata wanita ini. Fa inni la zaujali, karena aku nggak punya suami gitu. Lalu kata Atha bin Yasar, ilaiki anni la tahriqini wa nafsiki binnar. Jauhi aku, jangan sampai engkau membakar diriku dan dirimu dengan api neraka, katanya gitu. Terus digodain sama wanita ini, digodain terus sama Atha bin Yasar, terus dijauhi sampai Atha bin Yasar nangis. Dan nangis ini semakin menjadi-jadi, terus nangis. Sampai akhirnya wanita itu kan kalau ngelihat orang nangis itu biasanya terenyuh gitu ya. Wanita perempuan Arabi tadi juga ikut nangis. Karena si Atha bin Yasar menangis, dua-duanya menangis. Akhirnya Sulaiman bin Yasar, saudaranya tadi masuk. Dan ngelihat keduanya menangis. Ini Atha bin Yasar nangis, terus perempuan di pojokan rumahnya nangis. Nangis itu kayak terenyuh juga, nangis juga Sulaiman bin Yasar ngelihat hal tersebut. Tanpa menanyakan dulu, karena sebagai apa istilahnya, ijlal. Karena nggak enak gitu, sebagai kehormatan bagi saudaranya. Anak nggak mau nanya sebabnya apa, akhirnya nangis. Sampai rombongannya datang satu persatu, semuanya nangis semua. Bareng-bareng, akhirnya itu pemandangan yang langka gitu ya. Semuanya bareng-bareng nangis tanpa tahu sebabnya apa yang ditangisi. Akhirnya wanita perempuan yang ngegodain tadi sadar, pada nangis, akhirnya keluar pergi. Akhirnya sudah tanpa ditanyain apa sebabnya, Sulaiman nggak nanya ke Atha gitu ya. Akhirnya sudah sampai beberapa hari mereka berhaji. Setelah berhaji mereka singgah di Mesir karena suatu keperluan gitu ya. Akhirnya mereka istirahat di situ. Tahu-tahu Atha bangun dari tidurnya menangis lagi. Lalu Sulaiman berkata, ada apa Atha? Kenapa kamu tahu-tahu baru bangun tidur nangis? Kata Atha, berjanjilah padaku jangan cerita sama siapa-siapa sampai aku meninggal, kata Atha. Aku semalam ketemu Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketemu Nabi Yusuf. Dan dalam mimpiku aku menangis melihat Yusuf. Lalu kata Yusuf alaihissalatu wassalam, kenapa engkau menangis? Kata Atha, aku menangis karena ketampananmu. Dan aku teringat ketika engkau teguh ketika digodain sama Imra'atul Aziz. Terus kata Nabi Yusuf, fa kaifa bi rajulin rawadathum ra'atin bi abwa. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang diganggu, digoda sama perempuan di abwa? Lalu kata Atha, aku tahu yang dimaksud sama Nabi Yusuf ini siapa? Diriku. Setelah itu baru bangun tidur langsung nangis Atha bin Yasar tadi. Terus kata si Sulaimannya nanya, emang apa yang terjadi di Abwa sama perempuan tadi? Kan nggak ditanya, mereka nangis tuh tadi bareng-bareng tuh nggak tahu sebabnya apa. Lalu diceritain sama Atha terjadi kayak gini, dan Sulaiman bin Yasar nggak pernah menceritakan siapapun sampai Atha bin Yasar wafat. Nah, barakallahu fikum. Silakan karena sudah masuk. Belum masuk. Kok sudah ada yang adzan? Tap ya, insyaallah. Kita lanjutkan sedikit. Ini jamaah yang namanya istiqomah. Ini berarti ini pembahasannya tentang al-fitnah. Sekarang kita akan membahas tentang muqaddimahnya. Apa muqaddimah artinya? Muqaddimah itu apa sih? Pembukaan ya, awalan, permulaan gitu. Yang namanya as-sabat itu jamaah. Ya, keteguhan itu pasti ada muqaddimahnya. Nggak mungkin orang ujuk-ujuk lahir langsung soleh, langsung teguh, nggak mungkin. Muqaddimah yang paling kuat adalah yang akan kita bahas di sesi kedua, yaitu ghaddul basar. Ya, yaitu ini soknya kurang ya. Ghaddul basar yaitu menundukkan pandangan. Ini adalah muqaddimah yang paling kuat efeknya dalam as-sabat, dalam keteguhan di atas fitnah. Nah, dan orang-orang yang teguh
ya, yang teguh istiqomah, pasti dia sering menundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan ini nggak boleh antum sepelekan, karena ini permulaan awalnya. Permulaan awalnya, antum nggak mungkin bisa istiqomah kecuali ghaddul basar. Karena tadi penyebabnya kita nggak istiqomah apa? Fitnah. Caranya menghindari fitnah gimana? Ghaddul basar, jangan dilihat fitnah itu. Kalau semakin dilihat, semakin jatuh, semakin sakit ke dalam fitnah tersebut. Nah, sudah masuk ya? Tep. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali. Ini jamaah ghaddul basar, ana bilang tadi adalah muqaddimah yang paling awal yang antum harus lalui untuk mendapatkan istiqomah tadi ya, ats-tsabat 'alal fitnah, keteguhan di atas fitnah. Dan ternyata ghaddul basar ini penyebab masalah terbesar juga di antara berbagai kalangan kaum muslimin. Kira-kira kalangan mana yang identik dengan al-ishqu, dengan kasmaran? Orang tua apa anak muda? Anak muda. Kenapa? Yaitu setiap ada fitnah dia melotot. Ada sesuatu yang ikutin hawa nafsunya, dia lihat sesuatu itu. Berapa banyak orang-orang yang dulunya mutadayyin, yang dia iltizam, istiqamah, masya Allah, tabarakallah, tapi ternyata dia berubah ke jalan lain, dia melenceng. Kenapa? Sebabnya karena yaitu dia ghaddul basar, dia remehkan. Serasa itu tuh remeh, lama-kelamaan maksiat yang dulunya awalnya dia sekali melakukan kayak takut, lama-lama wibawa maksiat ini jadi merendah. Lama-lama jadi terbiasa melakukan maksiat itu. Wal'iyadzubillah. Mungkin ya, kita pernah sadar nggak nih? Ada suatu maksiat yang kita lakukan, yang dulu awal-awal kita melakukan maksiat itu kayak takut sekali. Tapi gara-gara kita remehkan jadi sering, jadi rutin. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada hati kita dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Berapa banyak suami istri jamaah berantem gara-gara suaminya nggak ghaddul basar atau istrinya nggak ghaddul basar. Suaminya ngelihat misalnya di internet atau di mana wanita-wanita yang cantik. Pas ngelihat istrinya, ya Allah, bawa pakai celemek, mukanya cemong-cemong habis masak. Beda istri sama ini, nggak sesuai ekspektasi sama kenyataan. Akhirnya hubungannya jadi pecah. Begitu juga sebaliknya, seorang istri ngelihat suaminya masya Allah di pria-pria yang masya Allah di internet di mana, wih ganteng masya Allah. Pas ngelihat suaminya, ya Allah, pakai kaos oblong, pakai sarung depan TV, nyemilin jengkol lagi. Tambah jauh ekspektasinya daripada kenyataan gitu. Nah, itu sebabnya karena apa? Nggak ghaddul basar. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya malu-maluin ya. Udah, ini semua bakal mengkhianati kita. Plus ini semua ini nikmat dari Allah dikasih. Bukan dikasih, dipinjemin malah. Dipinjemin. Bisa Allah Subhanahu wa taala mengambilnya kapanpun, dimanapun tanpa kita sadari. Karena yang namanya dipinjemin itu tanpa usaha. Pernah nggak tuh usaha dapat mata? Enggak. Usaha dapat kuping udah otomatis dari lahir dikasih nikmat sama Allah. Tapi malah kita bermaksiat kepada Allah dengan pinjamannya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya jelas lah, itu pertanyaan yang nggak harus dijawab ya. Keburukan pasti keburukan balasannya, kebaikan pasti kebaikan. Ini ada beberapa pertanyaan juga ya. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang paling tersiksa? Yang paling tersiksa. Ketika antum melihat sesuatu yang haram, siapa yang paling tersiksa jemaah? Diri antum sendiri, kita sendiri yang paling tersiksa. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang nggak bisa kita raih, nggak bisa diraih. Kita melihat sesuatu yang nggak bisa diraih, terus kita melihat itu ya sama dengan kita terus tenggelam kepada sesuatu yang nggak bisa kita raih. Begitu. Makanya ada wahmun. Wahmun itu artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia ini? Salah sangka ya. Salah sangka. Orang-orang yang melihat syahwat ya, melihat kepada sesuatu yang haram, mengikuti hawa nafsunya, mereka salah sangka. Mereka pikir dengan melihat sesuatu yang haram itu akan menghilangkan haus hawa nafsunya. Padahal tidak.
Semakin mereka melihat, semakin sakit jiwanya, semakin terus ingin melihat, terus haus seperti itu. Karena dia melihat sesuatu yang tidak bisa ia raih. Contoh ya, ada dua orang, dua-duanya di penjara, ada A, ada B. Ini dua-duanya di penjara. Dan hukuman dua-duanya itu sama, nggak boleh makan. Hukumannya apa? Nggak boleh makan. Tapi bedanya ini yang orang pertama di dalam penjara, di depan selnya ada makanan, diliatin makanan. Yang kedua di penjara juga, di depan selnya nggak ada makanan. Mana yang lebih kesiksa? Apa B? A apa B? Karena dia melihat sesuatu yang tidak bisa ia raih, tambah sakit hatinya itu. Nggak bakal biasa dapat teman. Sama seperti kita melihat sesuatu yang haram. Nah, kebanyakan di antara kita kayak gitu. Ketika melihat haram langsung melotot, langsung melihat, langsung. Terus ada pertanyaan, gimana kalau misalnya kita di mall? Atau kalau kita di mana ya? Di mana-mana ya, zaman sekarang mau fitnah mah ada aja. Kalau zaman dulu Imam Syafi'i ngelihat betis wanita nggak sengaja, hilang hafalannya. Kita sekarang ngelihat ke kanan betis, ke kiri paha, ke depan sayap, tinggal digoreng nih. Terus gimana dong? Apakah kita tutup mata? Kan nanti kalau masuk mall tutup mata ya jatuh, nanti nabrak orang gimana? Itu namanya umumul balwa, jamaah. Itu bab fikih namanya umumul balwa. Umum artinya keseluruhan, balwa artinya kerusakan. Jadi ada suatu hukum yang disebabkan karena kerusakan yang menyeluruh. Zaman dulu ngelihat kayak gitu bisa tutup mata, sekarang nggak bisa. Sama kayak misalnya masuk mall ada musik, atau di mana IG, atau di mana di sosmed ya, kadang-kadang suka ada musik itu gimana? Kalau yang di mall tadi, ya umumul balwa artinya antum ya sudah antum jalan tapi nggak boleh nikmatin. Kayak mendengar musik misalnya, beda halnya. Jadi musiknya kayak angin lewat aja, jangan naik eskalator sambil jedak-jeduk palanya, itu beda lagi urusannya, itu nikmatin namanya. Ya. Jadi seperti itu aja, nggak harus tutup kuping, tapi jangan diikutin, jangan diliatin. Sama kayak tadi melihat sesuatu yang haram. Beda halnya kalau antum melotot ngelihat ya itu jelas itu. Tapi kalau antum ngelihat cuman biar nunjukin jalan aja gitu ya, biar bisa ngelihat jalan, itu nggak apa-apa. Jangan sampai nggak harus merem gitu di zaman seperti di zaman dahulu gitu ya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antum tuh harus tahu ya bahwa diri antum itu lemah. Ketika antum melihat sesuatu yang haram, yakini anak itu lemah, gak bisa nahan yang kayak gitu. Maka harus ditundukkan pandangan antum. Ini ada kaidah jamaah ya. Kaidah yang antum harus melihat, ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini penting juga kaidah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, an-nadhratu, pandangan itu sahmun min sihami iblis, yaitu adalah anak panahnya di antara anak panahnya siapa? Iblis. Wan nadhratus tsaniyah, dan pandangan yang kedua kalinya, asyaddu summan, lebih parah racunnya, lebih jahat racunnya. Fakaifa natadawasum bisum. Bagaimana kita ingin mengobati racun dengan racun? Pandangan pertama itu racun, siham iblis. Pandangan kedua racunnya lebih ini ada yang kelewat ya, sahmun masmumun. Masmum artinya beracun. Anak panah beracun yang miliknya iblis. Pandangan kedua lebih parah racunnya, lebih bahaya racunnya. Bagaimana kita mengobati racun dengan racun? Lalu dilanjutkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walau annahu ghadda basaru min awwalihi lastaraha. Seandainya ia menundukkan pandangannya dari awal mulanya, jadi ketika dia melihat pertama langsung dia menundukkan pandangan, lastaraha, niscaya hatinya bakal tenang, jemaah. Ini juga ada, ini kaidah pertama. Kaidah kedua, ya, as-sabru,
sabar. Qablan nazar, sebelum melihat. Ashal, lebih mudah. Minas sabri ba'dan nazar. Minas sabri ba'dan nazar. Sabar sebelum melihat itu lebih mudah daripada sabar setelah melihat. Maksudnya gimana? Antum menahan diri antum untuk tidak melihat itu perlu kesabaran, susah, menyakitkan. Cuman lebih menyakitkan lagi kalau antum sudah melihat. Karena ketika antum sudah melihat, antum sudah terjerumus kepada kehausan. Akhirnya tambah haus lagi. Kayak gitu. Terus pernah ada yang nanya, tapi gimana masuk akalnya? Tidak melihat lebih enak daripada melihat. Gimana? Ya nggak bisa dimasukin akal jamaah. Karena ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah ini dirasakan sama orang-orang yang ghadul basar. Ketika dia melihat sesuatu yang haram itu kebayang-bayang, syahwatnya jadi tambah terus. Tapi kalau orang yang ghadul basar sudah istirahat, hatinya tenang. Sebelum dapat pahala di akhirat, hatinya tenang duluan, setelah itu sama Allah dikasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya sesuatu yang lebih baik darinya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kayak contohnya ini, orang yang puasa sama orang yang nggak puasa, dua-duanya nggak makan tapi. Ini orang yang puasa, sahur nggak makan. Ini orang yang nggak puasa juga nggak makan, tapi nggak puasa. Mereka makannya bareng nanti pas maghrib. Siapa yang bahagia pas buka puasa? Yang puasa apa yang enggak? Yang puasa. Kenapa? Nggak masuk akal. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu atas segala sesuatu. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan jaga kemaluan mereka. Artinya, menjaga kemaluan kita itu awal mulanya adalah tundukkan pandangan. Dzalika azka lahum. Itu yang paling suci, yang paling baik bagi mereka. Bisa nggak? Bisa. Antum bisa menundukkan pandangan. Jangan bilang nggak bisa, anak udah biasa. Enggak, antum bisa. Banyak contohnya. Contoh, ini handphone. Misalnya antum punya handphone kesayangan misalnya. Ya. Terus dibilang gini, antum kalau buka handphone ini akan muncul foto wanita yang sangat cantiknya minta ampun. Tapi kalau dibuka ini HP langsung hancur karena virus. Mau antum buka nggak? Sayang HP kesayangan berarti antum bisa ghadul basar, bisa. Daripada virus, murka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi. Sama contohnya misal antum ditodong sama pisau. Terus ketika orang yang nodong antum bilang, ini nanti dari pintu itu bakal masuk harim yang masya Allah, halim masya Allah, cantik. Kalau antum menengok, anak gorok kepala ente. Mau nengok nggak? Ya enggak. Berarti antum boleh, bisa ghadul basar. Soalnya ghadul basar zaman sekarang wah beda sama zaman dulu. Zaman dulu orang ghadul basar di luar rumah. Sekarang justru yang paling wajib ghadul basar di dalam rumah karena di genggaman itu. Ya, subhanallah ya. Yang penting kita terus mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa doa ya, minta keteguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah pun heran, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kok bisa kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.